Nah, di sini tibalah kita harus mempersiapkan interview. Jadi interview ini mungkin kalau teman-teman pernah merasakan di interview gitu ya oleh para recruiter, itu pasti teman-teman bisa merasakan gitu, yang mana recruiter yang mempersiapkan interviewnya dan mana recruiter yang tidak mempersiapkan interview. Nah, di sini recruiter yang baik itu mereka harus mempersiapkan interview ya, dengan cara mereka harus prepare question yang refer to the job description. Pertanyaan, questions ya, yang refer kepada job description itu tadi kan saya sudah sebutkan kita menentukan job description berdasarkan dengan cake. Nah, sementara pertanyaan interview kita lakukan dengan pendekatan STAR, yaitu situation, task, action, dan result berdasarkan job description yang cake tadi ya, yaitu ada kompetensi, attributes, knowledge, dan juga exposure. Nah, ini adalah beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Pertama-tama yaitu eh, situational awareness ya. Jadi STAR itu tadi kan singkatan dari situasi, task itu tugas, action itu action ya, tindakan, result itu adalah hasil ya. Jadi pertama-tama aspek yang kita bisa lakukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan interview adalah situational awareness-nya itu seperti apa. Sebagai contoh ya, bagaimana seorang kandidat itu dapat mengidentifikasi situasi atau tantangan tertentu dalam pekerjaan sebelumnya yang memerlukan tindakan khusus. Contoh pertanyaannya mungkin eh, jelaskan kepada kami gitu ya, ketika Anda mengorganize sebuah event yang sifatnya internasional gitu ya. Nah, jadi di situ kandidat secara otomatis dia diberikan satu pertanyaan yang sifatnya open question. Kemudian di situ juga dia tidak dibatasi gitu ya. Dia bisa menceritakan situasinya bagaimana, kemudian besaran eventnya itu seperti apa, berapa pengunjungnya gitu ya, tiket yang dijual harganya berapa, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang kedua, tugas dan tanggung jawab yang spesifik ya. Nah, dari tugas dan tanggung jawab yang spesifik itu sebetulnya apa sih yang kita ingin ketahui, teman-teman semua? Nah, itu yaitu bagaimana seorang kandidat bisa mengelola tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan job description. Sebagai contoh, misalkan di dalam job description yang kita buat, kandidat tersebut bisa membangun network dengan regulator ya. Ini sebagai contoh dari legal manager untuk perusahaan publik gitu. Nah, jadi tugas-tugasnya apa sih kalau misalkan dia membangun network dengan regulator dan tujuannya apa? Misalkan tujuan dari membangun network dengan regulator itu adalah supaya dia update dengan regulasi-regulasi yang ada gitu ya. Nah, jadi si legal manager itu misalkan dalam waktu 1 bulan sekali dia itu harus apa namanya menyambangi kantornya regulator OJK misalkan gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi mengenai regulasi yang terakhir itu seperti apa. Nah, ini tugas dan tanggung jawab yang spesifik itu kita tentukan di situ kira-kira jenis pertanyaan itu seperti apa yang berhubungan dengan tugas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pemecahan masalahnya seperti apa gitu ya. Nah, jika misalkan kita ingin juga kita ingin mengetahui lebih jauh gitu. Sebetulnya kandidat ini apakah dia itu pernah memberikan solusi nggak sih gitu ya terhadap masalah-masalah yang ada gitu. Jadi jangan jangan sampai kita punya satu kandidat yang hanya bisa melakukan pekerjaan yang day to day apa ya dari hari ke hari yang itu aja gitu ya tanpa dia tuh sebetulnya memberikan solusi gitu kan kepada perusahaannya kepada company-nya. Nah, itu kita harus masukkan ke dalam apa namanya daftar pertanyaan tersebut. Nah, kemudian keterampilan teknis dan soft skill ya. Keterampilan teknis dan soft skill itu kita harus masukkan juga misalkan saat tadi kita bicara mengenai knowledge gitu ya. Dia itu punya sertifikasi apa sih? Nah, sebagai contoh nih ya, balik lagi ke legal manager. Jadi biar nggak ganti-ganti ya, supaya kita fokus ke posisi ini, supaya dapat gambaran secara lebih utuh. Misalkan kalau untuk yang legal manager tersebut, oh dia harus punya license license Pradi ya. Jadi license Pradi ini memang satu license yang sifatnya mandatori dimiliki oleh seorang lawyer gitu ya. Untuk dia itu bisa
apa namanya menerbitkan satu legal advice, kemudian juga dia bisa apa namanya berkomunikasi dengan regulator dan lain sebagainya. Jadi dia memang memiliki satu pengakuan lah ya di dunia apa di dunia hukum gitu. Nah, itu juga harus kita masukkan. Jadi kita akan masukkan ke dalam pertanyaan bagaimana si kandidat itu mengaplikasikan keterampilan teknis dan soft skill yang diperlukan untuk posisi tersebut gitu ya. Jadi misalkan keterampilan teknisnya itu sebagai seorang legal manager yang memiliki sertifikasi Pradi, coba sebutkan apa saja gitu ya keterampilan teknis dan soft skillnya. Kemudian proses pengambilan keputusan ya, proses pengambilan keputusan juga kita ingin tahu nih dari segi apa attributes-nya ya, dari segi personality-nya, bagaimana sih dia ini si kandidat itu mengambil keputusan atas permasalahan atau atas satu situasi yang sulit gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting gitu karena kita perlu untuk merumuskan satu pertanyaan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang apa namanya pihak manajemen gitu ya atau hiring manager itu mereka sebetulnya sudah ingin mengetahui kompetensi atau personality orang tersebut gitu ya, personality tertentu sebelum mereka merekrut gitu ya atau sebelum mereka melakukan interview. Nah, kemudian komunikasi dan kerjasama. Bagaimana kandidat bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan kerja, atasan atau pihak lainnya sesuai dengan job description. Komunikasi dan kerjasama ini sebetulnya merupakan satu kompetensi juga, gitu ya, bisa dimasukkan ke sini. Nah, nanti kita bisa merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi dan kerjasama. Kemudian hasil dan kontribusi. Nah, ini juga penting. Kita kan ingin tahu sebetulnya kalau misalkan dari CV-nya begitu indah, gitu ya, kontribusinya itu bagaimana dan kontribusinya itu dicapai dengan cara yang seperti apa. Nah, ini penting supaya kita bisa tahu betul-betul apakah memang si kandidat tersebut yang melakukan atau tim yang melakukan. Kadang-kadang yang melakukan itu sebetulnya timnya, tapi dia memang take a credit gitu ya, demi kita mencantumkan di dalam CV tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Selain kita mempersiapkan questions, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus prepare tools dan scheduling untuk interview. Nah, tools dan scheduling untuk interview itu apa aja sih gitu ya? Jadi di zaman modern seperti ini kita melakukan interview itu tidak hanya face to face ya. Jadi kandidat yang datang gitu kan walk in gitu ya, nggak seperti itu. Tapi kita sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi. Even bukan hanya untuk interview, pada saat kita melakukan tes, salah satu contohnya teknologi yang kami punya di Multi Talent Solutions, tes itu bisa dilakukan secara online dan kita sudah ada sistem proctoring kamera ya. Nah, jadi dari sistem proctoring kamera itu kita bisa melakukan apakah kandidat tersebut melakukan apa tesnya itu dengan apa ya, dengan jujur atau enggak, pakai joki atau enggak, intinya gitu ya. Jadi lewat gestur tubuh, sorot mata, itu kita bisa mendeteksi apakah kandidat tersebut memang apa ya melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan atau enggak gitu. Nah, jadi itu sebagai salah satu contoh. Nah, ini ketika kita mau mempersiapkan interview, tools dan apa scheduling untuk interview itu apa aja sih yang sekarang kita gunakan? Salah satunya Zoom ya, teman-teman. Selain Zoom juga kita bisa menggunakan Google Hangout. Kemudian apa namanya untuk scheduling kita bisa menggunakan Google Calendar, ada Microsoft Outlook dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa namanya untuk scheduling atau kita bisa mengetahui bagaimana sih sebetulnya proses kandidat ini tuh udah nyampe mana gitu ya. Kita bisa menggunakan ATS ya atau Applicant Tracking System. Ini sekarang sudah banyak diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan penggunaan ATS ini karena ini sangat apa sangat membantu ya tim rekrutmen untuk bisa mengetahui gitu ya karena kalau misalkan posisinya cuma satu masih gampang tapi kalau posisinya sudah 30 atau 40 bingung gitu ya kandidat yang kita proses juga ada ribuan gitu. Nah, ini si ini udah sampai mana, apakah si ini masih dalam proses atau enggak atau udah di drop dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa kita harus berkomunikasi secara intens. Kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk untuk mengirim email atau WhatsApp ya. Jadi gunakanlah email dan WhatsApp ini dengan seoptimal mungkin untuk kita bisa melakukan
komunikasi dengan para kandidat. Kemudian sistem booking online juga sudah ada. Salah satunya kita gunakan juga di dalam program coaching kita. Seperti banyak ya yang mungkin bisa disebutkan ada Doodle, Microsoft Booking, Calendly, dan lain sebagainya. Kemudian saat kita mempersiapkan interview ini sangat penting ya untuk be professional dan no attachment. Ini beberapa kali pernah saya lihat gitu, terutama untuk teman-teman dari fresh graduate yang baru masuk ke dalam yang baru masuk diterima bekerja. Kemudian mereka menjadikan posisi rekruter itu sebagai batu loncatan. Kemudian, tapi mereka tuh masih ingin untuk bisa diterima di perusahaan lain gitu ya. Nah, pada saat proses belajar sebagai rekruter, kadang-kadang memang ini sangat wajar sekali sebetulnya teman-teman ya. Ketika kita melakukan interview dengan kandidat, ada satu attachment gitu ya, yang apa namanya yang terjadi gitu di sini. Jadi ini mungkin saya akan jelaskan di sini ya satu hal yang membuat kita tuh bisa away dari apa namanya attachment tersebut dan menjadi recruiter yang jauh lebih profesional. Pertama-tama kita harus menganalisis dan menilai kandidat itu dengan lebih objektif gitu ya berdasarkan keterampilan, pengalaman dan kecocokan dengan job description. Jadi kita jangan sampai karena kita kasihan gitu ya mungkin ketika kita menginterview kandidat tersebut terus kandidatnya bilang oh saya udah 3 tahun nih nggak kerja-kerja gitu ya kemudian kita jadi nggak objektif gitu ya karena hal itu. Nah itu kemudian kita ya sebisanya lah gitu ya walaupun kita bukan saudara atau kita juga nggak mengenal secara baik tapi karena kita kasihan mungkin kita jadi subjektif gitu ya. Kemudian keterbukaan dan jujur. Berkomunikasilah secara terbuka dan jujur dengan kandidat tentang proses rekrutmen. Jadi kalau misalkan kandidat ini kita lihat, oh kayaknya udah nggak cocok gitu ya, kita secara sopan kita bisa menjelaskan kepada kandidat tersebut bahwa ekspektasi perusahaan pada saat ini adalah melakukan rekrutmen untuk kandidat dengan requirement seperti ini, dan pada saat ini mungkin Anda tidak berada di dalam apa namanya lingkaran tersebut gitu. Jadi mungkin kita bisa keep Anda untuk another position. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa rekrutmen tertentu gitu ya, cukup highly regulated gitu. Jadi harus melewati proses-proses tertentu gitu ya, seperti fit and proper test gitu ya, assessment dan lain sebagainya. Ini juga kita harus memastikan gitu bahwa untuk certain position proses tersebut itu harus dijalani dengan betul-betul comply sesuai dengan kebijakan perusahaan dan juga regulasi ya yang terkait gitu. Jadi setelah kandidat diinterview biasanya ada proses medical check up, kemudian assessment, ada background checking gitu ya. Itu untuk beberapa perusahaan tertentu ya seperti banking industry itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya mandatori. Nah, kemudian cara kita berkomunikasi juga harus dengan bahasa dan etika yang profesional gitu. Jadi ketika kita melakukan interaksi dengan kandidat gitu ya, termasuk email, telepon, dan interview, kita walaupun mungkin lebih junior ya dari kandidat yang kita interview, kita harus bisa menunjukkan profesionalisme tersebut itu di dalam komunikasi. Nah ini penting sekali teman-teman sekalian untuk bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman dari departemen lain atau juga bisa langsung bertanya kepada atasan kira-kira bagaimana sih cara saya harus berkomunikasi dengan para kandidat tersebut.